Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dialah yang layak dipuji, layak disembah selain Kau. Oh, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali pada saat pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Semalam telah kami lewati, itu semua atas pertolongan-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Apapun setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, itu semua berasal dari Engkau. Berikanlah kami tanah hati yang subur Tuhan, sehingga kami bisa menerima setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita wajib mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan masih baik kepada kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita masih ada, itu semua atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Mungkin ini adalah ayat yang sering kita dengarkan. Sekali lagi, Mazmur yang ke-37 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begini firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ini adalah ada salah satu hal janji Tuhan kepada orang-orang yang berkenan di hatinya. Nah, pada saat pagi hari ini ada suatu kata yang sangat menarik, yaitu berkenan. Arti di sini, arti ayat yang telah kita bacakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya apa? Tuhan menetapkan atau Tuhan sudah merencanakan suatu rencana kepada orang-orang yang berkenan di dalam hatinya Tuhan. Arti berkenan di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu merasa senang, atau suka, atau sudi, atau setuju. Itu adalah yang dikatakan dengan yang namanya berkenan. Berarti sih bisa saya artikan berkenan di sini yaitu menyenangkan. Nah, di ayatnya yang ke-24 di sana dikatakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menompang tangannya. Artinya apa, jemaat yang diberkati oleh Tuhan di sini? Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Karena kenapa? Sebab Tuhan menompang tangannya. Artinya apa? Apapun setiap yang kita hadapi saat ini, apapun yang sedang kita alami pada saat ini, kita jangan pernah takut. Karena kenapa? Tangan Tuhan kita sanggup. Karena kita ada dalam jangkauan tangannya Tuhan. Sesuai dengan tema kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu dalam jangkauan tangannya. Amin. Saya yakin dan saya percaya kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini, kita ada dalam jangkauan tangannya Tuhan. Artinya apa? Kita ada dalam rencananya Tuhan. Kita ada dalam sebuah rencana yang telah disiapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Karena kenapa? Kita ini semua jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan sudah ada dalam jangkauan tangannya Tuhan. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita ada dalam keadaan yang mungkin tidak kita sukai, tapi ingat, kita tidak sampai tergeletak. Artinya apa? Kita tidak akan sampai berlama-lama dalam sebuah hal yang kita alami itu. Karena kenapa? Sekali lagi, tangan Tuhan sanggup menompang kita. Amin. Di sini kata berkenan adalah hal yang mungkin sudah tidak asing lagi kepada kita. Tapi di sini, bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan? Poin yang pertama yaitu mempunyai iman. Amin. Di dalam ayatnya yang Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Poin yang pertama, bagaimana cara supaya hidup kita berkenan kepada Allah, kepada Tuhan? Itu yang pertama, harus mempunyai iman kepada Tuhan. Artinya apa? Kita harus mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki iman kepada Tuhan,
itu adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Tapi di sini iman tidak berbicara tentang cuma sekedar berkata doang, bukan cuma sekedar pengakuan doang. Kalau kita melihat di dalam Yakobus, coba bapak-bapak saya ajak kita membuka di dalam Yakobus. Ini berbicara tentang bukan iman cuma berbicara tentang pengakuan doang. Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-17. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begini firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Jelas di sini. Iman bukan cuma berbicara tentang pengakuan kita doang. Iman bukan cuma berbicara tentang perkataan kita doang, tapi iman kita harus disertai dengan perbuatan kita juga. Amin. Poin yang kedua, bagaimana cara supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu mengikuti perintah Tuhan. Amin. Kita harus turut mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kisahnya 1 Samuel, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Ini adalah pada saat Saul tidak taat, pada saat Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, sehingga Tuhan memilih seseorang untuk menggantikan Saul. Karena kenapa? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Karena dengan cara kita mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan ada janji Tuhan kepada kita. Di saat kita berkenan di hadapan Tuhan, ada banyak hal yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang pertama tadi, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Artinya apa? Tuhan sudah merencanakan suatu hal. Tuhan sudah membuat suatu rencana di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, di saat kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan diselamatkan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Mazmur 8 ayat ke-20, saya akan bacakan. Ayatnya ke Mazmur 18 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Amin. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Di saat kita berkenan di hadapan Tuhan, di saat kita berkenan menyenangkan hati Tuhan, kita akan diselamatkan. Amin. Poin yang kedua, di saat kita berkenan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan itu dari Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-14. Mazmur 44 ayatnya yang ke-4. Begini firman Tuhan. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah janji-janji yang luar biasa dari Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa dari Tuhan. Itulah sebabnya marilah kita menjadi orang-orang yang berkenan, marilah kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena di saat kita menyenangkan hati Tuhan, di saat kita berkenan di hati Tuhan, tangan Tuhan akan sanggup untuk menumpang setiap kehidupan kita. Ada banyak janji-janji Tuhan yang akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan diselamatkan di saat kita berkenan di hati Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini, demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa, yang dimana atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar Bapa. Kiranya apapun yang telah kami dengarkan,
Nah, itu bisa menjadi rema baru, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Sebentar juga kami akan memulai hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Mulai dari pagi, siang, hingga sampai pada malam hari lagi nanti Tuhan. Kami percaya dan kami yakini kami ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam